أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar dan pemirsa Radio Syartaid dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di siang hari ini tepat pada pukul 11:07 kita dapat berjumpa kembali insyaallah ta'ala untuk melanjutkan program pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di Ghairin Natiqina Biha bersama guru kita Al-Ustaz Abdullah Salim hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan hari ini alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan yang ke-6. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abdullah Salim hafizahullah ta'ala telah hadir di studio Radio Syartaid untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab ini. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama lanjutan dari pelajaran bahasa Arab ini. Kepada Al-Ustaz Abdullah Salim hafizahullah ta'ala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar dan pemirsa radio dan TV Syiar Tauhid, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Naam, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga. Ya, kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Ya, dan kita sudah baca tamrin, latihan yang disebutkan oleh musannif. Ya, kita sudah baca latihan yang pertama, begitu pula latihan yang kedua. Ya. Dan sekarang ya kita masuk ke latihan yang berikutnya, yakni latihan yang ketiga. Nah, apa latihan yang ketiga di sini? Ya. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimah al-munasibah minal kalimatit taliyah. Ya. Isi kolom yang kosong pada apa-apa yang di bawah ini. Isi kolom yang kosong dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut. Ya. Jadi di sini ada 6 kata. Ada 6 kata di sini. Ya. Dari jamilun sampai khafifun. Ya. Nah, di bawahnya itu ada kata juga. Ada kata, kemudian ada kolom kosong. Tugas kita apa? Tugas kita masukkan di kolom kosong tersebut, masukkan kata-kata yang tertera di atas. Kita pilih dari 6 kata tersebut, kira-kira cocoknya di kolom ini kata yang mana? Ya, contohnya
yang pertama al-hajaru. Ya, al-hajaru. Ada kata al-hajaru. Ya. Setelahnya ada kolom kosong. Kita masukkan kira-kira di kolom kosong tersebut cocoknya kita masukkan kata yang mana dari 6 kata yang ada di atasnya. Jamilunkah? Wasihun-kah? Maftuhun-kah? Harun? Sakilun? Ataukah khafifun? Jadi sesuaikan kira-kira al-hajaru cocoknya yang mana. Jelas ya? Nah, insyaallah jelas. Ayo coba dimasukkan, dibaca. Al-hajaru thaqilun. Nah, al-hajaru saqilun. Ya, al-hajaru saqilun. Ya. Jadi al-hajaru cocoknya kita masukkan apa? Saqilun. Ya. Apa maknanya al-hajaru saqilun? Batu itu berat. Batu itu berat, ya. Batu itu berat. As-sani yang kedua. Al-babu Maftuhun. Naam, al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Jadi al-babu cocoknya dengan maftuhun. Apa maknanya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. As-salis yang ketiga. Al-qamaru jamilun. Nah, al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Jadi al-qamaru cocoknya dengan jamilun. Apa artinya al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Yang keempat. Al-waraqu khafifun. Nah, al-waraqu khafifun. Ya, al-waraqu khafifun. Apa maknanya al-waraqu khafifun? Kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Ya, kertas itu ringan. Ya. Jadi khafifun itu maknanya ringan. Al-waraqu maknanya kertas. Al-khamis yang kelima. Al-mindilu wasikhun. Naam, al-mindilu wasikhun. Ya, al-mindilu wasikhun. Apa maknanya al-mindilu wasikhun? Sapu tangan itu kotor. Ya, sapu tangan itu kotor. Ya, sapu tangan itu kotor. Nah, yang keenam. Al-labanu harun. Nah, al-labanu harun. Ya, al-labanu harun. Apa maknanya al-labanu harun? Susu itu panas. Susu itu panas. Ya, susu itu panas. Ya, selesai dari tamrin yang ketiga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin yang keempat. Ya, tamrin ini apa namanya? Hampir sama seperti tamrin yang sebelumnya, tamrin yang ketiga tadi. Cuman ada sedikit perbedaan. Ya. Apa itu? Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Isi kolam yang kosong pada apa-apa yang di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, isi kolom yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Kalau tadi kita letakkan katanya, tapi katanya sudah ada, tinggal kita pilih. Kalau di sini katanya belum ada. Ya, kira-kira kita mau masukkan cocoknya pakai kata yang mana? Tentunya di sini kita harus melihat kepada kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi masukkan kolom yang kosong. Ya. Jadi di sini ada kolom kosong, kemudian setelah kolom kosong tersebut ada kata. Ya, kita masukkan kata yang sesuai kira-kira apa untuk menyesuaikan dengan kata yang setelahnya. Ya, ingat di sini katanya belum ada, jadi kita cari sendiri katanya. Ya. Naam. Ayo langsung kita masuk. Soal yang pertama. Al-qamisu Nadifun. Naam, al
Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Apa maknanya al-qamisu nadhifun? Baju itu bersih. Ya, baju itu atau kemeja itu bersih. Ats-tsani, yang kedua. Al-qalamu maksurun. Maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Apa maknanya al-qalamu maksurun? Pena itu pecah. Nah, pulpen itu patah ya, pena itu patah atau rusak ya. Nah, berikutnya nomor 3. Al-ma'u baridun. Nah, al-ma'u baridun. Ya, al-ma'u baridun. Apa maknanya al-ma'u baridun? Air itu dingin. Nah, air itu dingin. Ya, nomor 4. Al-baitu qaribun. Nah, al-baitu qaribun. Ya, al-baitu qaribun. Apa artinya al-baitu qaribun? Rumah itu dekat. Ya, rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Nomor 5, al-khamis. Al-masjidu ba'idun. Naam, al-masjidu ba'idun. Ya, al-masjidu ba'idun. Apa maknanya al-masjidu ba'idun? Masjid itu Masjid jauh. itu Ya, jauh. masjid itu jauh. Masjid itu jauh. As-sadis, yang keenam. Al-mudarrisu Waqifun. Naam, al-mudarrisu waqifun. Ya, al-mudarrisu waqifun. Apa maknanya al-mudarrisu waqifun? Guru itu berdiri. Ya, guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Yang berikutnya nomor 7. Al-waladu Jalisun. Naam, al-waladu jalisun. Ya, al-waladu jalisun. Apa maknanya al-waladu jalisun? anak kecil itu duduk. Ya, anak kecil itu duduk. Al-waladu itu anak laki-laki, anak kecil ya. Jalisun duduk. Jadi al-waladu jalisun berarti anak itu duduk. Berikutnya as-samin, nomor 8. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Ya, al-hajaru kabirun. Apa maknanya al-hajaru kabirun? Batu itu besar. Batu itu besar. Ya, batu itu besar. Nomor 9. Al-kitabu Qadimun. Al-kitabu qadimun. Ya, al-kitabu qadimun. Apa maknanya al-kitabu qadimun? Kitab itu lama. Nah, buku itulah lama. Buku atau kitab itulah lama. Al-akhir, al-ashir. Al-qalamu jadidun. Naam, al-qalamu jadidun. Ya, al-qalamu jadidun. Ma makna al-qalamu jadidun? Pena itu baru. Ya, pena itu baru. Pena itu baru. Selesai dari tamrin latihan yang keempat. Ya, selesai dari latihan yang keempat. Nah, setelahnya di sini ya beliau musannif menyebutkan kata-kata yang baru. Ya, al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ingat, al-kalimatul jadidatu maknanya kata-kata yang baru. Nah, apa ini kata-kata yang baru? Yang pertama yaitu al-qamaru. Ya, al-qamaru. Al-qamaru apa maknanya? Bulan. Ya, al-qamaru bulan. Ya. Jadidun apa maknanya? Baru. Jadidun maknanya baru. Qadimun apa maknanya? Lama. Ya, qadimun maknanya lama. Wasikhun kotor. Ya, wasikhun ini maknanya kotor. Nadhifun bersih. Kalau wasikhun tadi kotor, nadhifun ini maknanya bersih. Berikutnya harun panas. Ya, harun panas. Berikutnya baridun dingin. Baridun maknanya dingin, lawan dari panas. Ya, kalau harun panas, baridun ini dingin. Sagirun kecil. Ya, sagirun kecil. Kabirun
besar. Ya, jadi sagirun kecil, kabirun ini besar ya. Maftuhun terbuka ya. Terbuka. Maksurun patah atau rusak ya, patah atau rusak. Thaqilun berat ya. Thaqilun maknanya berat. Khafifun ringan. Kalau thaqilun tadi maknanya berat, khafifun maknanya ringan ya, ringan. Jamilun indah, bagus ya. Jamilun ya. Waqifun berdiri. Waqifun berdiri. Jalisun duduk ya. Jalisun maknanya duduk ya. Nah, ini kata-kata yang baru ya. Kami ulang lagi ya. Jadi setiap kata-kata yang kita dapat, kalau kita baru dengar, kita baru lihat katanya, kita belum tahu maknanya, itu segera ditulis ya. Ditulis agar tidak dilupa. Jangan sampai nanti kita lewat ke halaman-halaman setelahnya dapat kata, kita kirain ini baru dapat, ternyata apa? Sebelumnya sudah pernah kita dapat ya. Jadi apa? Ditulis maknanya, kemudian diusahakan untuk dihafal agar semakin banyak perbendaharaan kosakata kita ya. Naam. Di sini ada kata ya, ada kata yang kosong dari alif lam, kemudian dimasukkan padanya alif lam. Ya, sebelumnya tidak ada alif lam, kemudian setelahnya dimasukkan alif lam. Lihat di sini kata najmun. Ya, najmun. Ya, apa artinya najmun? Bintang kan? Najmun maknanya bintang. Nah, ini ketika kata ini enggak ada alif lamnya. Ketika masuk padanya alif lam, maka menjadi an-najmu. Ya, menjadi apa? An-najmu. Ya. Jadi jangan kita baca al-najmu. Tapi di sini apa? An-najmu. Ya. Jadi kenapa sampai bisa seperti ini? Kenapa sampai an-najmu bukan al-najmu? Ya, karena nun di sini ini merupakan huruf-huruf syamsiah. Ya, huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah ketika masuk padanya alif lam, ya, ketika masuk padanya alif lam, maka cara membacanya dengan dileburkan. Ya, dileburkan. Ya, bukan seperti huruf-huruf yang qamariyah. Karena nanti kita akan sebutkan ya. Ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Ya, ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Kalau huruf qamariyah, ya, itu apa? Cara bacanya dengan diizharkan. Ya, maksudnya apa? Alif lamnya dibaca dengan diizharkan, dinampakkan. Ya, contohnya al-kitabu. Ya, al-kitabu, kaf, kitab itu huruf qamariyah. Ketika masuk alif lam, maka cara membacanya dengan dinampakkan alif lamnya. Jadi al-kitabu. Ya, al-kitabu. Perhatikan di sini. Kita contohkan di papan tulis biar lebih jelas. Kelihatan ya? Nah, jadi kan seperti ini. Kemarin kan di awal pelajaran ketiga kita sebutkan tentang alif lam. Ya, kita sebutkan tentang alif lam. Ya. Kemudian apa?
Alif lam itu ada yang masuk pada huruf-huruf syamsiah dan ada juga yang masuk pada huruf-huruf qamariyah. Huruf syamsiah itu ada 14, huruf qamariyah itu juga ada 14. Jadi totalnya semua 28. Dari 28 dibagi 2, 14, 14. 14 huruf syamsiah, 14 huruf qamariyah. Ketika alif lam masuk pada huruf-huruf qamariyah, maka cara membacanya dengan bagaimana? Dengan diizharkan. Contohnya kata kaf, huruf kaf. Ya. Huruf kaf ini termasuk dalam kategori huruf qamariyah. Kaf di sini ini merupakan huruf qamariyah. Ketika kita masukkan alif lam, ada kata yang dia awalnya itu huruf kaf, maka apa? Maka cara membacanya dengan diizharkan, dinampakkan. Apanya yang dinampakkan? Alif lamnya kita nampakkan. Ya, alif lamnya kita nampakkan. Jadi seperti ini. Contohnya kitab. Kitabun kan? Kata kitabun kan? Ini kan didahului oleh huruf kaf. Huruf kaf ini huruf qamariyah. Ya. Jadi apa? Jadi ketika masuk alif lam, maka cara membacanya dengan diizharkan. Maka menjadi al-kitabu. Ya. Al-kitabu. Jadi apa? Alnya ini dinampakkan al-kitabu. Al-kitabu. Jadi alnya nampak. Kenapa? Karena kaf ini merupakan huruf qamariyah. Ya, jadi alif lamnya kita baca alif lamnya dengan mengizharkan, dengan menampakkan alif lamnya, ya. Kemudian yang kedua huruf syamsiah. Yang kedua itu huruf syamsiah. Contohnya apa tadi? Contohnya huruf nun. Huruf nun itu merupakan huruf syamsiah. Ya, nun. Nun. Contohnya tadi najmun. Kata najmun. Kata najmun. Najmun ini diawali oleh huruf nun. Huruf nun ini merupakan huruf syamsiah. Ketika masuk alif lam pada kata najmun, berarti apa? Berarti cara membacanya dengan diidghamkan. Alif lamnya diidghamkan ke huruf nunnya, dimasukkan alif lamnya ke huruf nunnya. Jadi nggak nampak seperti yang ada tadi pada qamariyah. Ya, kalau tadi qamariyah alif lamnya nampak, kalau ini alif lamnya dimasukkan, diidghamkan ke huruf nunnya. Maka menjadi bagaimana? Menjadi an. Jadi lamnya tidak nampak, langsung an najmu. Ya. An najmu. Nah, biasanya dikasih tasdid di sini untuk menjelaskan bahwasanya ya lamnya di sini tidak dinampakkan, dimasukkan langsung, diidghamkan ke nunnya. Jadi cara bacanya an najmu. Ya, an najmu. Jadi apa? Di sini dibaca dengan diidgham. Karena kenapa? Karena nun ini merupakan huruf syamsiah. Ya, jadi alif lamnya diidghamkan, dimasukkan ke huruf syamsiahnya. Beda kalau tadi huruf qamariyah. Kalau huruf qamariyah, maka apa? Cara bacanya dengan diizharkan, alif lamnya dinampakkan. Jadi al-kitabu. Ya, jadi seperti itu ya perbedaan antara huruf syamsiah dan huruf qamariyah. Ya, ini harus kita pahami. Ya, harus kita
Fahami. Kenapa? Agar tidak salah dalam membaca. Ya, agar tidak salah dalam membaca. Ya, jadi harus disesuaikan. Ketika hurufnya itu huruf syamsiah, maka dibaca dengan cara membaca alif lam syamsiah. Kalau ketika hurufnya itu huruf qamariyah, maka cara membaca dengan cara membacanya alif lam qamariyah. Ya, jadi setiap alif lam yang masuk pada huruf syamsiah, maka alif lamnya disebut alif lam syamsiah. Kalau alif lam yang masuk pada huruf-huruf qamariyah, maka alif lamnya disebut alif lam qamariyah. Ya, jadi harus sesuai. Kalau yang syamsiah, kita ketemu huruf yang syamsiah, berarti apa? Cara membacanya dengan diidghamkan, dimasukkan ke hurufnya langsung. Kalau kita ketemu huruf qamariyah, berarti apa? Alif lamnya dinampakkan. Jangan dibalik. Jangan sampai yang huruf syamsiah kita baca dengan cara baca huruf qamariyah, atau huruf qamariyah kita baca dengan huruf syamsiah. Ini keliru. Ya. Nanti orang yang mendengar jadi bingung. Alkitabu kita baca ak-kitabu. Ak-kitabu. Oh, itu apa maksudnya? Atau najmun kita baca al-najmu. Oh, nanti orang bingung ya. Jadi harus sesuai. Kalau yang qamariyah dibaca qamariyah, kalau yang syamsiah dibaca syamsiah. Ya. 6. Kita baca yang berikutnya, tamrin yang ke-5 di sini ya. 6. Ini cukup dibaca dan diartikan ya. Cukup dibaca, kemudian kita coba untuk mengartikan. Nah, coba nomor 1. An-najmu ba'idun. Nah, jadi di sini harus diperhatikan ya. Mana qamariyah, mana syamsiah ya. An-najmu ba'idun, apa maknanya? Bintang itu jauh. Nah, bintang itu jauh. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Yang kedua, nomor 2. Ar-rajulu waqifun. Nah, ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ya, apa makna ar-rajulu waqifun? Pemuda itu berdiri. Ya, pemuda itu berdiri. Ya, pemuda itu berdiri. Nomor 3. As-sukaru hulwun. Perhatikan panjang pendeknya. As-sukaru hulwun. Nah, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Apa maknanya as-sukkaru hulwun? Gula itu manis. Gula itu Manis. manis. Ya, gula itu manis. Nomor 4. At-talibu maridun. Nah, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa maknanya at-talibu maridun? Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit ya. Pelajar itu sakit. Yang kelima, Ad-diku jamilun. ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ya, apa artinya? Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu Bagus. bagus ya. Ya, mungkin karena jenggernya yang besar, atau apa namanya, poster ayamnya yang besar, jadi dikatakan bagus ya. Nomor 6. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ya, ad-daftaru jadidun. Apa maknanya ad-daftaru jadidun? Buku itu baru. Buku itu Baru. baru. Ya, buku tulis itu baru. Ya. Kemudian nomor 7. At-tajiru ghaniyun. Nah, at-tajiru ghaniyun. Ya, at-tajiru ghaniyun. Apa maknanya at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya. Ya, pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Ya, ini kalau kita bahasa Indonesia, tajir. Kamu tajir, maksudnya apa? Kaya. Kamu tuh orang kaya ya. Padahal kamu itu pedagang mananya ya. Nah, nomor 8. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ya, ad-dukanu maftuhun. Apa maknanya ad-dukanu maftuhun? Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Ya, toko itu terbuka. Nomor 9.
Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Apa maknanya al-waladu faqirun? Anak itu miskin. Anak itu miskin, fakir. Anak itu fakir ya. Anak itu fakir. Nomor 10. At-tufahu ladhidun. Naam, at-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Apa maknanya at-tufahu ladhidun? Apel itu lezat. Ya, apel itu lezat. Ya, apel itu lezat. Nomor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Naam. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Apa maknanya? Dokter itu tinggi dan sakit itu pendek. Nah, dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Ya, dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Nah, alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai dari tamrin yang pertama sampai tamrin yang kelima di sini. Ya. Ya, nanti setelahnya di sini akan ada tamrin yang baru lagi ya. Akan ada tamrin yang baru lagi. Nah, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga sedikit yang kita pelajari di sini bisa memberikan manfaat, ya, tambahan faedah, tambahan wawasan bagi kita semuanya. Ya, semoga apa yang kita pelajari di sini ya bisa menjadi amalan soleh ya yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.